ketua kelas tolong dipimpin doa. Sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Masuk dan apa-apa yang disampaikan dapat dipelajari dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Arif Fadli. Hadir. Afifah Dwi Meyrida. Hadir. Arifah Nafiza. Hadir. Aileen Taurisia. Hadir. Delva Adriani. Hadir. Maira Fania. Hadir. Rahma Fitriyanti. Hadir, Bu. Saradiza Oliviani. Hadir, Bu. Zetiara Elensa Putri. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita siang hari ini, ada baiknya kita untuk mengecek kerapian terlebih dahulu. Coba dilihat di sekeliling Anda, apakah ada sampah yang berserakan atau di atas mejanya ada buku dan tulisan. Baik, apakah sudah bersih rasanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan mengenai materi kita pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi pembelajaran kita sebelumnya? Mengenai penyelesaian tepi kain. Apa-apa saja penyelesaian tepi kain? Pun dan serit. Apakah semuanya sudah mencobakan membuat fragmen? Sudah bisa semua? Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kampung. Ada yang sudah tahu apa itu kampung? Sudah? Baik, Ibu sudah mengirim materi kita pada hari ini. Bahan ajarnya ada di grup WA kelas. Silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Sudah ada semua? Sudah. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa itu kampung, Ibu ingin Anda semua untuk mencatat materi pembelajaran yang Ibu kirim di buku catatan masing-masing. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Ibu tunggu 10 menit. Kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu materi kita pada hari ini. Diringkas saja. Tidak perlu dicetak semuanya.
Enggak perlu dicatat semuanya, ada juga. Nanti dijelaskan. Baik, Ibu akan menjelaskan. Bagi yang masih belum siap nanti bisa dilanjutkan. Ibu akan menjelaskan semua. Hari ini kita mempelajari macam-macam kampung.
Baik, kampu pipi ini biasanya mempunyai 2 setikan pada bagian satu, dan pada bagian satunya lagi cuma 1 sentikan. Apakah tidak? Kampu pipi ini biasanya digunakan untuk menjahit pada busana pesta atau busana lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kampu serong. Bisa tolong baca apa? Kampu serong adalah Kampu sarung. Kampu sarung. Kampu sarung adalah kampu yang biasanya digunakan pada kerongkongan, meja pria atau busana yang dapat digunakan bolak-balik. Lebarnya 1 cm setelah menjadi 0,5 cm. Kampu sarung mempunyai 2 garis setikan pada bagian dalam dan 2 kain. Kampu sarung ini hampir sama dengan kampu pipi. Namun, kampu sarung memiliki 2 setikan pada bagian dalam dan 2 setikan pada bagian luar. Sedangkan kampu pipi tadi yang salah satunya memiliki 1 setikan. Kampu sarung ini biasanya digunakan untuk membuat kerongkongan pria atau untuk jahit sarung. Pernah melihat sarung di rumah? Nah, jahitan pada sarung biasanya seperti ini. Selanjutnya, kampu balik. Bisa tolong dibaca? Kampu balik adalah biasanya digunakan untuk jahitan busana anak dan busana dalam wanita karena menghasilkan jahitan yang kuat dan rapi. Lebar kampu yang dibutuhkan 1 cm dan selesai menjadi 0,5 cm. Baik, kampu balik. Kampu balik ini juga biasanya digunakan untuk menjahit kebaya atau bahan-bahan yang transparan. Biasanya kebaya menggunakan bahan brokat. Jika menggunakan kampu buka, maka obrasannya akan kelihatan dari luar. Makanya digunakan kampu balik. Ini contoh kampu balik. Ini pada bagian dalam dan ini pada bagian luar. Baik, yang kelima, ada kampu kostum atau kampu balik semu. Tolong dibacakan, Maira. Sistem kampu dibuat dengan cara menyatakan kain bagian mulut lalu dijahit kampu sekitar 1 cm. Yang membuat berbeda ialah untuk kampu balik semua bagian kampu langsung diikat ke dalam dan dijahit menggunakan stik. Baik, terima kasih Maira. Jadi kampu kostum ini digunakan biasanya untuk sebagai kampu hias. Kampu ini setelah kita jahit, kita akan menjahit dengan stick invisible stick, yaitu dengan jahitan lain, dengan cara tertentu, cara khusus. Nanti akan ibu perlihatkan video cara membuatnya. Ini hasil dari kampu kostum. Apakah terlihat? Pada bagian tengah di dalam kampu ini ada jahitan stick invisible. Oke, yang terakhir ada kampu Prancis. Tolong dibaca Arifah. Kampu yang menghubungkan 2 bagian dengan 1 kali setikan. Kampu ini hanya digunakan untuk bahan-bahan yang tipis. Lebar kampu yang dibutuhkan 1 cm dan setelah selesai menjadi kecil yaitu 0,5 cm.
Rahma, Erin, Delpa, kelompok 2, Tara, Afifah, dan Ariel, kelompok 3. Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan dikerjakan. Di sini Ibu telah membuat ada gambar macam-macam lampu. Ananda hanya perlu menuliskan deskripsi lampu, apa nama lampu tersebut dan apa itu lampu. Oke. Silakan duduk berkelompok. Jika ada yang ingin melihat fragmen lampu, boleh dilihatkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu untuk diskusi 10 menit. Setelah diskusi, Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Boleh dicari di internet, Bu? Boleh, silakan. Boleh dicari menggunakan bahan ajar yang Ibu kasih, dengan penjelasan Ibu tadi, dan boleh dicari di internet. Bapak ini
diletakkan tepat pada gedung sekolah atau mengingat nilai. Tiga, kamu yang hias sambungannya terbuka atau dibuka menurut adanya di lembaga. 4. Kamu baik. Kamu ini biasanya digunakan untuk diingat anak-anak dan misalnya dalam kita karena maksudnya mereka dan pada yang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
belum paham. Bukan karena awalnya. Terus kok? Oke lagi ya. Ingat dulunya adalah fokus. Aryo fokus. Kita fokus. Tara fokus. Jawab. Iya. 5 dikurang 10 sama dengan 3. Allah. Apakah sudah ada yang paham? Berikan buat contoh. Ya, Bu. Ingat yang dulunya adalah fokus. Sudah fokus. Aryo fokus. 5 ditambah 2 sama dengan 2. kenapa sudah? Ini tahu. Ya, tahu ya apa tadi? Artinya satu. Iya, kok bisa? Gak ada yang paham. Enggak. Ulang. Sampai Kami angkat dulu. Coba. dulunya adalah fokus. Ingat kata ibu fokus. Pertama fokus. 5 dikurang 3 sama dengan 1. Dua. Berapa 2? Karena karena ada dua itu. Itu angkanya dua. Ibu bisa bebasnya 2 kali. Artinya 3 tadi Yang karena dulunya adalah fokus. Sini fokus. Sini fokus. Fokus. 5 ditambah 5 sama dengan 3. 4. Kenapa 3? Karena fokusnya 3 kali. Ya, betul. Ini boleh mati. Oh, belum paham. Yes. Ulang satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Ingat, dulunya adalah fokus. Oke? Ingat kata ibu fokus. Yang fokus. 5 ditambah 3 sama dengan 3. 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 3
sekarang individu. Kuisnya sangat mudah jika Anda semua sudah memahami apa yang disampaikan tadi. Oke, silakan di-scan kode di depan untuk membuka kuisnya. Soalnya hanya 5. Soalnya hanya 5 pilihan ganda. Baca soalnya dengan seksama. Soalnya mudah jika sudah dipahami. Jika ada yang sudah mengirim, nanti hasilnya akan langsung masukin. Apakah ada yang sudah siap? Soal kamu Perancis biasanya digunakan pada bahan jenis itu ada di Ada di buku yang ibu kirim tadi, di handout yang ibu kirim nggak ada di WA. ada. Coba dibaca lagi handout yang ibu kirim pada grup WhatsApp kelas. Ada apa?
buka. Kan obras. Oh iya buka. Kampu buka. Biasanya digunakan kampu buka atau kampu tutup. Kampu tutup itu yaitu seperti ini. Setelah kita menjahit kampu buka ini, kalau kampu buka kita obras satu persatu. Oh iya. Kalau kampu tutup langsung diobras keduanya. Ini ditutup. Nah, itu namanya kampu tutup atau kampu obras. Kamu taruh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika cukup, Ibu minta beberapa ananda untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba, ayo. Sebutkan apa itu kampu dan macam-macam kampu. Kesimpulan pelajaran pada kesempatan kali ini adalah belajar tentang kampung, penjelasan kampung, macam-macam kampung dan fungsi kampung. Untuk pengertian kampungnya, siapa yang bisa? Kampung adalah sambungan yang terjadi waktu menyambung dua potong kain atau bahan. Macam-macam kampung, siapa yang bisa sebutkan selain kalian? Macam-macam kampung. Kamu buka, kamu bikin. Nah, lanjut. Kamu pipi, kamu baik, kamu foto, kamu sarung, kamu prancis. Kampung. Prancis pipi. Kalau fungsi kampung, Fungsi kampus setiap kampus memiliki fungsi seperti berikut. Supaya hasil kampus tidak tertiras, untuk menyambungkan sisi-sisi bagian tertentu pada busana, memudahkan untuk menyetrika sisi busana. Kampus buka berfungsi untuk penyelesaian umum pada busana, contohnya gaun wanita, masker, rok, blus, celana dan sebagainya. Kampung balik yang memiliki sifat kuat tapi digunakan untuk penyelesaian busana anak, kebaya, pakaian dalam dan sebagainya. Kampung pipi digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, celana jeans. Kampung sarung lebih menekankan pada penyelesaian sambungan sarung. Kampung prancis berfungsi untuk menjadi dua lengkap kain dengan satu kali setikan. Jenis kampung ini bisa digunakan untuk bahan yang berjenis tipis. semua kesimpulan yang Anda berikan betul semua. Pintar. Ya, jadi apakah Anda sudah memahami materi yang kita pelajari pada siang hari ini? Sudah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Materi kita yaitu macam-macam kampung. Kampung adalah jahitan untuk menghubungkan dua bagian dari suatu kain. Macam-macam kampung ada 6. Yang pertama, Kampung buka, kampung pipi, kampung sarung, balik, kostum, prancis. ya, kampung yang kita pelajari hari ini ada 6. Baik, selanjutnya ada fungsi kampung. Fungsi kampung yang pertama, supaya hasil kampung tidak tertiras atau hasil jahitan tidak tertiras. Yang kedua, untuk menghubungkan sisi-sisi bagian tertentu pada busana dan untuk memudahkan di saat menyetrika.
tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Oke. Silakan dicatat di bukunya soal foto itu. Yang pertama, jelaskan beberapa penyelesaian tiras kampu buka. Jelaskan beberapa penyelesaian tiras kampu buka. Tiras kampu buka. Nomor 2. Nomor 2. Berapa lebar kampu yang dibutuhkan untuk kampu sarung? Lebar kampu yang dibutuhkan untuk kampu sarung. Sebutkan beberapa fungsi kampu. Sebutkan beberapa fungsi kampu. Ya, soalnya cukup 3. Diselesaikan dan dibawa minggu depan. Tugas selanjutnya. Oke, lanjut. Anda semua diharapkan untuk memahami langkah-langkah membuat macam-macam kampu. Minggu depan kita akan mempraktekkan tentang cara membuat kampu. Silakan dibawa bahan untuk membuat fragmennya, yaitu perca kain. Silakan diminta perca kainnya di tempat-tempat jahit. Dibawa minggu depan. Kalau Bu, sebanyak mungkin. 2. Kalau bisa ukurannya cukup 11 kali 20. 11 kali 20, yaitu 12 meter. Kita bedanya kembali. Jangan lupa untuk membawa bahannya. Baik, mohon maaf jika Ibu ada salah kata dalam menerangkan materi.
Buru berlumut. Oke, sudah.